Takwa ini mencakup segala aspek kehidupan manusia. Gak ada satu jengkal, bahkan satu titik pun dalam kehidupan manusia yang di situ tidak ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu bukan orang yang penting ibadah sama Allah semuanya dilaksanakan, yang diharamkan ditinggal. Bukan hanya itu. Bagaimana dia manusia dengan manusia, di situ ada nilai takwa. Bagaimana dia dalam mencari nafkahnya, di situ ada nilai takwa. Bagaimana dia dalam bekerjanya, di situ ada nilai takwa. Bagaimana dia di saat sendirinya, di situ ada nilai takwa. Jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, kemudian yang sunnah-sunnah, oh berarti takwa. Enggak. Ini orang sholatnya syarat rukunnya sudah sempurna, yang membatalkan sholat semuanya sudah ditinggalkan, wudhunya sempurna, puasanya sempurna, tapi durhaka, gak takwa. Ada orang sama orang tuanya nurut luar biasa, tapi gak sholat, bukan masuk kategori orang yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk takwa. Ada orang ahli sholat luar biasa, bahkan Quran setiap hari 1 juz, tapi maaf, rentenir ya. Bukan takwa, tidak punya rasa khosyah. Sebab takwa itu adalah khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak rentenir, tapi suka mengurangi timbangan. Dia nggak rentenir, kalau jual beli aibnya nggak dijelaskan. Dia nggak rentenir, tapi karyawan nggak jujur sama bosnya. Itu berarti nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh enggak, dia jujur, bisnisnya jujur, kerja pun jujur, sama orang tua nggak durhaka. Sholatnya Masya Allah luar biasa, majlis dihadiri semuanya, tapi sama anak dan istrinya gampang main tangan, gak khosyah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apalagi kita ya, suami ini Masya Allah paling susah masuk surganya ini suami, paling gampang masuk surganya ini perempuan. Tapi sebaliknya, paling gampang juga masuk neraka perempuan. Sebenarnya paling gampang masuk surga. Apa sih yang bisa memasukkan perempuan itu ke surga? Nabi sudah menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Kalau perempuan itu mau sholat 5 waktu, kemudian puasa, setelah puasa menjaga kemualannya dari zina, dia enggak zina, wa ata'at zawjaha, dan taat sama suami, dakhalatil jannah, masuk surga. Selesai. Cuma 4 ini. Tapi kalau laki-laki sholat, ya sholat anak istrinya tanggungannya suaminya. Puasa, ya ditanya tentu. Puasa anak istrinya tanggungannya suaminya. Dia nggak jaga diri dari zina, iya tentu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zinanya dirinya sendiri. Anak istrinya bagaimana? Sudah bisa menjaga diri dari zina apa enggak? Istrinya nutup aurat apa enggak ditanya. Anak perempuannya nutup aurat apa enggak? Anaknya selesai, oh sudah nutup aurat, makanya gimana? Halal apa haram? Itu tanggungannya suami, karena istri nggak wajib nyari nafkah. Yang wajib nyari nafkah itu suami. Halal dipakai untuk apa aja? Itu ada hisabnya semua. Bahkan maaf, sekarang orang tua ngasih kuota kepada anaknya nonton film porno, orang tuanya dihisab, walaupun orang tuanya nggak tahu. Loh saya nggak tahu, loh kenapa nggak tahu? Yang nyuruh beli kuota siapa? Itu luar biasa kalau suami. Anaknya, istrinya diperlakukan seperti apa? Ditanya.
Oh, saya sudah menjaga semuanya. Tapi kalau istri saya nggak bikinin saya kopi, saya tempelin mukanya. Nah, itu istri kita itu ciptaan Allah, bukan milik kita. Allah yang menciptakan, kita yang tempelin. Ya nggak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya kalau nggak sekali nggak dengerin omongan saya jedodin kepalanya ke tembok. Nah, anak kita itu cuma amanah, titipan. Kok kita rusak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan sama anak istri kita, sama orang yang sekarang belum Islam pun kita nggak boleh mencederai fisiknya. Kita nggak boleh ngomong kasar, karena mereka adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi nggak sembarangan. Sahabat Umar ini, kalau kita ini, ya Allah, hati kita ini sedikit mungkin ada munafiknya. Kita ini berani sama orang masih pilih-pilih, sama bulan berani, sama ini enggak. Kita tunduk sama orang pun masih pilih. Kalau sama ini tunduk sama ini. Sahabat Umar itu nggak ada yang ditakuti kecuali Allah dan Rasul. Selesai. Dan semuanya itu takut kepada sahabat Umar. Jangankan manusia, setan pun takut sama sahabat Umar. Sampai dalam hadis Nabi menjelaskan, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau sahabat Umar masuk ke sebuah gang, setan itu pindah dari gang situ, saking takutnya sama sahabat Umar. Kalau kita kan ketemu setan, kita yang lari. Kalau setannya nampak benar-benar, jangankan ketemu, dengar aja cerita, semalam ada yang lihat itu. Mungkin seminggu kita gak berani lewat situ. Kalaupun berani, sama teman rame-rame. Kalau berani pun kita mungkin sambil ngebut dan lain sebagainya, atau sambil keringet dingin. Itu manusia. Nah, sahabat Umar itu nggak ada yang ditakuti kecuali Allah dan Rasulnya. Suatu ketika sahabat Umar lagi di rumah, perutnya itu dinaiki sama cucunya, dibuat mainan, loncat-loncatan. Salah satu ajudannya, gubernurnya itu datang ingkar sama sahabat Umar. Dia mengatakan, wahai Umar, engkau cuma seperti ini kan, diperlakukan seperti ini di rumah, buat main-main. Kata sahabat Umar, iya. Kenapa? Aku, kata ajudannya ini, kalau aku masuk rumah, istriku yang lagi ngobrol diem, anakku yang lagi main diem, saking takutnya sama aku. Kata sahabat Umar, mulai hari ini aku pecat kamu. Loh, apa salahku? Kamu sama anakmu sama istrimu aja nggak ada kasih sayang, bagaimana dengan umat Muhammad yang lain? Bagaimana dengan makhluk Allah yang lain? Pecat sekarang, gak usah kerja lagi, gak usah jadi gubernur. Bahkan pernah ada orang yang habis dimarahi istrinya habis-habisan, gak kuat ya ngadepin istrinya, akhirnya pengen curhat ke sahabat Umar. Sampai di rumahnya sahabat Umar, dia dengerin sahabat Umar lagi dimarahi sama istrinya, lebih parah istrinya ini marahnya daripada istrinya orang yang mau curhat itu tadi. Akhirnya pergi lagi. Waktu orangnya mau pergi, sahabat Umar lihat dipanggil, sini ada apa? Tidak apa-apa sahabat Umar. Enggak, ceritakan ada masalah apa? Ini sahabat Umar, saya ini datang ke sini mau curhat. Saya bisa marahi istri saya nggak kuat. Tapi ternyata istrinya engkau ini, maaf, lebih parah marahnya dari istri saya. Kata sahabat Umar, ya itu istri kita. Dia yang sudah melahirkan anak kita. Dia yang sudah memasakkan nasi untuk kita. Dia yang hidupnya berkorban untuk kita. Kalau kita bayangkan istri kita siapa sih? Bukan siapa-siapanya kita. Tahu-tahu mau hidup sama kita. Jadi jangan sembarangan ya sama anak, sama istri, harusnya marah boleh, tapi jangan main tangan dan jangan berbicara kasar, karena itu ada hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sembarangan. Kalau nggak marah ya nggak mungkin, namanya juga manusia. Nggak cekcok ya nggak mungkin. Saya punya istri baru seminggu sekali cekcok, itu bagus sekali seminggu sekali. Jadi hebat. Sehari sekali itu udah luar biasa. Keluarga samawa. Jadi itu manusia. Nah, intinya takwa itu mencakup semua aspek kehidupan manusia.